Malam itu, hujan turun tidak terlalu deras, hanya cukup memantulkan cahaya kuning lampu villa saya pada permukaan jalanan yang basah dan berkilauan. Jakarta di musim hujan tetaplah riuh, namun di dalam rumah kaca di kawasan Menteng, tempat saya menggelar pesta amal bertajuk Untuk Anak-anak Kurang Mampu, segala sesuatu tampak bercahaya, mewah, dan sempurna dalam setiap detailnya. Saya adalah Arya Wiratama, 38 tahun, CEO dari Wiratama Land Group, konglomerat real estate terbesar di wilayah Jabodetabek. Saya telah menempuh berbagai jalan, dari seorang mahasiswa miskin di Bogor hingga menjadi pebisnis yang diundang ke konferensi internasional. Saya terbiasa dengan sorotan lampu kilat, gemuruh tepuk tangan, dan bahkan perasaan dihormati. Sejujurnya, pesta malam ini tidak sepenuhnya untuk membantu seseorang. Ini untuk membantu saya, membantu memperkuat citra pengusaha dermawan yang selalu dipuji media. Di kalangan elit Jakarta, siapa yang tak tahu bahwa saya suka terlihat sedang berbuat kebaikan. Musik mengalun lembut, aroma parfum mahal berpadu di udara. Saya mengangkat gelas anggur, tersenyum pada para tamu langganan. Seorang anggota parlemen mendekat ke telinga saya. Pak Arya, acara malam ini sungguh luar biasa. Anda benar-benar panutan ideal bagi generasi muda Indonesia. Saya tertawa, membalas dengan nada yang cukup rendah hati. Terima kasih, tapi semua ini demi komunitas. Kita hanya melakukan hal kecil. Kata-kata itu terdengar merendah, namun di dalam hati saya penuh dengan kepuasan diri. Dari posisi tertinggi di ruangan itu, saya memandang ke bawah pada para pelayan yang bergerak pelan di antara meja-meja pesta. Mereka yang hanya diizinkan hadir di pinggiran cahaya. Di antara mereka, ada seorang anak laki-laki yang tampak berbeda. Kurus, kulitnya gelap, rambutnya basah karena hujan, matanya yang besar dan hitam memancarkan sesuatu yang bukan ketakutan. Saya menyadari dia berjalan di samping asisten rumah tangga saya, Siti, yang sudah bekerja di rumah ini lebih dari 10 tahun. Itu anakmu? Saya bertanya ketika melihatnya mendekat, dengan hati-hati menuangkan anggur untuk tamu. Siti menunduk. Ya Pak, namanya Naufal. Hari ini banyak tamu, saya minta dia membantu membawakan nampan gelas. Saya mengangguk ringan, namun dalam hati timbul sedikit kejengkelan. Seorang anak miskin, dengan sandal jepit usang berdiri di ruangan yang setiap lukisan di dindingnya bahkan lebih mahal dari rumahnya. Ibarat sebuah nada sumbang di tengah harmoni yang sempurna. Saya menoleh ke tamu di samping saya, seorang bankir besar, dan berkata setengah bercanda. Anda lihat, mungkin kita harus membiarkan anak-anak kurang mampu ini melihat bagaimana peradaban itu. Siapa tahu bisa menginspirasi mereka. Semua orang tertawa terbahak-bahak, suara dentingan gelas beradu. Saya tidak tahu, ucapan itu hanya sebuah candaan dalam pengaruh alkohol, justru membuka babak paling penting itu dalam hidup saya. Ketika pandangan saya tanpa sengaja menyapu meja di sudut ruangan, saya melihat papan catur marmer Italia yang saya beli hanya untuk dekorasi. Sebuah ide melintas. Saya mengetuk gelas, berdiri, dan tertawa lebar. Ayo Naufal. Kemarilah, mari kita lihat sejauh mana kecerdasan putra pembantu rumah tangga ini. Catur, permainan orang-orang yang tahu cara berpikir. Tentu kamu tahu cara menggerakkan bidak, bukan? Para tamu kembali tertawa terbahak-bahak. Siti berdiri kaku, nampan gelas di tangannya bergetar. Anak laki-laki itu maju, diam, matanya tetap bersinar seperti semula. Maaf Pak. Hanya sedikit. Saya tahu cara bermain, tapi tidak terlalu mahir. Saya tertawa. Tidak apa-apa, hanya hiburan. Jika kamu bisa mengalahkan saya akan menyumbang 10 juta rupiah lagi untuk dana amal malam ini. Sepakat? Tepuk tangan pelan terdengar. Saya duduk di kursi, merapikan kancing jas. Semua orang di sekitar membentuk lingkaran, antusias menunggu pertunjukan antara sang bos dan anak laki-laki miskin itu. Anak laki-laki itu menarik kursi, duduk di hadapan saya.
Tangan kecilnya diletakkan perlahan di atas papan catur, tidak bergetar, tidak takut. Saya memulai langkah pertama, E4, sebuah langkah dasar, penuh percaya diri. Anak laki-laki itu memandang papan catur selama beberapa detik, lalu membalas C5. Saya terhenyak. Sicilian Defense, pembukaan yang hanya digunakan oleh pemain profesional. Saya meliriknya. Wajahnya tetap tenang. Seorang tamu di samping berbisik, "Pak Arya, sepertinya anak ini benar-benar tahu." Saya tertawa kaku, namun di dalam hati sedikit terkejut. Tidak mungkin. Seorang anak berusia 12 tahun, putra pembantu rumah tangga, mengerti tentang strategi pembukaan? Pasti hanya keberuntungan. Permainan catur berlanjut. Dia bergerak cepat, tepat, tanpa ragu sedikit pun. Setiap langkah bidaknya seolah memiliki tujuan yang jelas, tidak semrawut seperti pemula. Tawa para tamu terhenti, mulai sunyi. Saya merasakan keringat membasahi bagian belakang kerah baju. Satu suara terdengar dari kerumunan. Langkah itu adalah pertahanan naga, Fast Dragon. Anak ini tidak sederhana. Saya melirik ke atas, itu adalah seorang tamu lanjut usia, mantan ketua Federasi Catur Indonesia. Di matanya terpancar keheranan yang sesungguhnya. Saya melihat kembali ke papan catur. Bidak putih saya terdesak. Saya berada dalam posisi pasif. Sementara anak laki-laki itu sama sekali tidak menatap saya dengan tatapan kemenangan. Sebaliknya, di mata itu ada sesuatu yang mirip dengan rasa kasihan. Saya tersenyum canggung, berusaha menjaga ketenangan. "Siapa namamu?" "Naufal, Pak." "Naufal." Nama yang terdengar cerah. "Siapa yang mengajarimu bermain catur?" "Kakek saya. Beliau bilang catur mengajarkan orang untuk bersabar dan belajar untuk menghormati orang lain." Saya mendongak menatap anak laki-laki itu, tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Kalimat itu membuat hati saya sedikit tersentak. Seolah ada yang baru saja menyentuh kenangan yang telah lama tertidur. Namun saya menepisnya. Saya adalah CEO, pemenang, pencipta aturan main. Bagaimana bisa digoyahkan oleh perkataan seorang anak kecil? Saya menyeruput anggur, berusaha mendapatkan kembali kepercayaan diri. "Bagus. Mari kita lihat seberapa dalam pelajaran kesabaranmu." Tidak ada yang berbicara lagi. Suara hujan di luar turun merata, berpadu dengan suara pergerakan bidak catur yang kering di atas meja. Saya mulai merasa dingin. Bukan karena angin, tapi karena ada sesuatu yang bergeser di dalam diri saya, perasaan yang belum pernah ada, rasa kecil di hadapan kecerdasan sejati. Saat permainan catur semakin tegang, setetes keringat menetes di pelipis saya, berbaur dengan bisikan kerumunan. Semua mata tertuju pada papan catur di antara pria kaya dan anak 12 tahun dengan tatapan bening. Saya tidak tahu, permainan catur itu akan menjadi titik balik pertama yang memaksa saya meninjau kembali seluruh hidup saya. Jika Anda pernah menyaksikan seseorang yang kecil bangkit menantang hal yang tampaknya mustahil, Anda akan mengerti bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada ketenaran atau uang, melainkan pada mata yang tahu cara percaya pada diri sendiri. Jika Anda bersimpati dengan hal itu, silakan tinggalkan komentar "tuh" agar saya tahu bahwa Anda juga pernah bertemu dengan seseorang yang mengubah Anda selamanya. Saya masih ingat momen itu. Di tengah suasana riuh pesta, ketika suara musik ditelan oleh hujan yang semakin deras di luar, anak laki-laki itu, Naufal, duduk di hadapan saya, matanya sunyi seolah menembus papan catur. Tatapan itu terasa sangat akrab. Seakan saya pernah melihatnya di suatu tempat di masa lalu, di mana cahaya redup lampu minyak menyinari wajah seorang guru tua yang sedang tersenyum pada saya. Saya menggeleng pelan, mungkin karena anggur. Tapi anehnya, hanya dengan melihat mata itu, saya merasa seperti berdiri di hadapan diri saya bertahun-tahun yang lalu, masa di mana belum ada kekuasaan, belum ada uang, hanya ada kepercayaan pada ilmu pengetahuan dan seorang guru
yang selalu yakin bahwa saya bisa melakukan hal besar. Naufal dengan lembut mendorong bidak kuda, lalu mendongak menatap saya. Dalam tatapan itu, saya membaca ketenangan orang yang pernah sabar menunggu. Dan saya menyadari, ini bukan kali pertama anak laki-laki itu duduk di depan papan catur. Dalam beberapa detik singkat, ketika saya mencoba menebak langkah selanjutnya, saya melihat cahaya masa lalu, seolah kisah hidupnya perlahan terungkap melalui setiap langkah bidak. Saya membayangkan sebuah kamar kecil, atap seng tua, lampu minyak berkelip-kelip. Anak laki-laki Naufal duduk di lantai, di depannya ada papan catur kayu yang tergores, beberapa bidak sudah terkelupas. Di sampingnya ada seorang pria tua, berambut putih, wajahnya ramah, suaranya lembut, seperti lantunan doa pagi. Naufal, katanya, setiap bidak catur adalah bagian dari dirimu. Gajah adalah ketekunan. Kuda adalah keberanian. Benteng adalah keyakinan. Menteri adalah kecerdasan, dan raja adalah hati. Jika kau hanya fokus melindungi hati tanpa mempedulikan bagian lainnya, kau tidak akan pernah bisa mengalahkan siapapun. Anak laki-laki itu mengangguk, mata terbelalak, mencondongkan tubuh melihat setiap langkah bidaknya. Pria itu adalah Pak Rahman, kakek Naufal. Juga pernah menjadi seorang guru di Bogor yang masih diingat murid-muridnya karena mata yang ramah dan tangan yang selalu beraroma kapur tulis. Setelah pensiun, beliau tinggal bersama putrinya di Depok, membuka kelas mengajar membaca dan menulis untuk anak-anak yang tidak bersekolah. Dan setiap malam bermain catur dengan Naufal menggunakan set catur tua yang disimpannya selama puluhan tahun. Suatu malam, ketika lampu minyak hampir habis, Naufal bertanya, "Kakek, mengapa kakek suka mengajar catur pada orang miskin? Mereka tidak membutuhkannya." Pak Rahman tersenyum. Matanya bersinar dalam nyala api kecil. "Catur bukan untuk orang kaya atau miskin, Naufal. Ini untuk orang yang tahu cara berpikir. Dan orang yang tahu cara berpikir tidak akan pernah dikendalikan oleh orang lain." Kalimat itu saya tidak tahu telah meresap ke dalam pikiran anak itu sedalam apa. Sebab bertahun-tahun kemudian, saya, orang yang duduk di hadapannya, justru menjadi bukti hidup yang sebaliknya. Saya membiarkan ketenaran dan kekuasaan mengendalikan saya, hingga kehilangan hal paling berharga, rasa hormat. Hujan di luar semakin deras, suara angin bertiup ke kaca tebal seperti sebuah peringatan. Saya berusaha fokus pada papan catur, tetapi bayangan dari imajinasi terus bermunculan. Anak laki-laki itu tumbuh dalam kemiskinan. Tanpa telepon, tanpa komputer, hanya ada sebuah buku catatan tua milik kakeknya, penuh dengan catatan posisi catur klasik. Mungkin di malam-malam Depok tanpa listrik, dia duduk sendirian, lampu minyak kecil menyinari wajahnya yang gelap, setiap bidak catur kayu berputar di tangannya. Saya membayangkan suara Pak Rahman bergema dalam ingatannya. "Jika kau sabar, setiap langkah adalah doa." Allah tidak pernah menyia-nyiakan kesabaran siapapun. Lalu ketika kakeknya meninggal, Naufal tetap duduk di samping papan catur, melanjutkan belajar sendiri. Dia bahkan menggambar ulang setiap posisi catur di buku catatannya, menulis di bawah setiap gambar satu kalimat kecil, "Jika hari ini aku kalah, aku akan mengerti alasannya. Jika menang, aku akan mengerti manusia." Saya menghela napas. Mungkin karena itulah, sekarang anak laki-laki itu bisa duduk di hadapan saya tanpa gemetar, tanpa takut. Setiap langkah bidaknya turun seperti gaung masa lalu yang telah lama saya lupakan. Saya melihat papan catur, lalu melihat wajah muda itu. Dalam cahaya kuning ruang pesta, saya melihat mata Naufal persis seperti mata Pak Rahman, guru pertama saya di Bogor yang mengajari saya catur ketika saya hanya seorang murid miskin dengan sandal robek di kelas. Dulu, saya sering datang ke kelas lebih awal dari yang lain, karena ingin bermain satu ronde lagi dengannya. Saya hanya pernah mengalahkannya sekali, tapi hari itu, beliau tidak memuji. Beliau hanya berkata, "Kamu menang karena saya tidak bertahan, bukan karena kamu hebat. Mengalahkan orang lain itu mudah, tapi mengalahkan kesombongan diri sendiri. Itulah yang sungguh sulit."
Kata-kata itu telah saya lupakan. Sampai hari ini, permainan catur antara saya dan Naufal berlanjut. Dia tetap tenang, langkah bidaknya cepat namun akurat. Sementara saya, seorang CEO yang pernah membuat keputusan bernilai ratusan miliar, justru merasa hati saya terombang-ambing oleh setiap bidak kecil di atas meja. Saya mulai menyadari konfrontasi ini bukan hanya permainan. Ini adalah pelajaran yang takdir akan berikan kembali kepada saya. Saya menarik napas dalam-dalam, menatap anak itu. Di dalam hati timbul perasaan aneh, bangga sekaligus malu. Bangga karena melihat dalam dirinya cahaya dari generasi yang dibutuhkan negara ini. Malu karena saya, yang pernah diajari pelajaran yang sama, justru lupa cara hidup yang berintegritas. Ketika Naufal perlahan mengangkat bidak pion, bibirnya bergerak seperti berbisik sesuatu. Saya tidak mendengarnya jelas, tapi sepertinya dia sedang membaca sebuah doa. Dan pada saat itulah, saya mengerti. Anak ini tidak datang ke sini untuk dipuji, melainkan untuk menunaikan janji kepada kakeknya, membuktikan bahwa kecerdasan bisa membuat orang dihormati. Sebuah janji kecil di kamar miskin yang diterangi lampu minyak. Dan kini, itu sedang menjadi kenyataan tepat di depan mata saya. Ketika dia mendorong satu langkah catur yang tajam lagi, saya mendongak menatap wajah itu, muda namun kokoh. Perasaan itu terasa berat, sekaligus damai. Di dalam hati saya terngiang sebuah pertanyaan. Sudah berapa lama, Arya, kau tidak lagi merendahkan diri di hadapan kecerdasan orang lain? Di luar, hujan belum berhenti. Suara guntur di kejauhan membuat saya terkejut, seperti bunyi lonceng alarm untuk jiwa yang telah lama tertidur. Jika Anda adalah saya, ketika melihat seorang anak dari kawasan kumuh, dapat membuat seluruh ruangan mewah terdiam hanya dengan kecerdasan dan kesabaran. Apa yang akan Anda pikirkan? Apakah Anda percaya bahwa usaha-usaha yang tersembunyi juga akan mendapatkan pengakuan dari Allah suatu hari nanti? Silakan tinggalkan komentar 1. Jika Anda percaya bahwa setiap upaya diam-diam akan terlihat, atau 2. Jika Anda masih menunggu hari ketika cahaya itu menyinari hidup Anda. Saya tidak menyangka satu permainan catur bisa membuat jantung saya berdetak secepat ini. Di luar, hujan masih turun merata, setiap tetes air meluncur di bingkai kaca, memantulkan cahaya dari lampu kristal di ruangan yang luas. Suasana pesta masih mewah, anggur merah tetap ada, suara sendok beradu gelas masih terdengar, tetapi di tengah ruangan itu, hanya ada saya dan anak 12 tahun yang duduk berhadapan. Jarak antara kekuasaan dan kemiskinan, antara orang yang dipuja dan orang yang dilupakan, kini hanya terpisah oleh satu papan catur. Saya perlahan mengangkat bidak putih, melangkah pembukaan klasik, I4. Langkah percaya diri dari seseorang yang pernah kuliah di Harvard, pernah bermain di klub-klub pengusaha Eropa. Saya ingin menegaskan posisi, ingin membuktikan bahwa saya masih mengontrol permainan. Anak laki-laki itu melihat papan catur, mata hitamnya bersinar dalam cahaya hangat yang samar. Tidak terburu-buru, tidak takut. Lalu dia mengulurkan tangan, mendorong pion hitam ke C5. Saya sedikit mengerutkan dahi. Sicilian Defense. Itu bukan langkah seorang amatir, itu adalah gaya pembukaan para pemain yang mendalam, yang memahami catur sebagai medan perang. Bisikan terdengar di antara para tamu undangan. Seorang pria parubaya yang duduk dekat saya berbisik. Pak Arya, sepertinya anak ini benar-benar tahu cara bermain. Saya tersenyum, berusaha tetap tenang. Bagus kalau tahu, jadi lebih menarik. Namun dalam hati, rasa dingin perlahan menyebar. Saya melanjutkan dengan NC semam. Dia membalas dengan D4, cepat, tegas. Lalu berturut-turut adalah NF3, NC3. Setiap langkah bidaknya seolah memiliki irama sendiri, tidak ada gerakan yang berlebihan, tidak ada momen keraguan. Suasana di ruangan berubah. Tawa renyah orang-orang kaya perlahan mereda. Beberapa orang mulai berdiri untuk mengamati lebih dekat. Tatapan mereka bukan lagi rasa ingin tahu, melainkan rasa penasaran, bercampur ketidakpercayaan.
Saya merasakannya, dan dalam sekejap, saya, sang CEO kaya raya, berkuasa, yang dihormati, justru menjadi orang yang disorot. Dia sedang didominasi. Anak itu bermain seperti seorang grandmaster sejati. Aneh sekali, anak pembantu rumah tangga bisa memiliki pola pikir seperti ini. Bisikan-bisikan itu seperti jarum kecil yang menusuk ke dalam harga diri saya. Saya menatap Naufal. Dia tetap tenang, sama sekali tidak mempedulikan tatapan di sekelilingnya. Tatapan itu, wajah itu, seolah tidak dimiliki oleh seorang anak kecil. Itu membawa kedewasaan seseorang yang telah melalui terlalu banyak keheningan, terlalu banyak malam hanya dengan lampu minyak menyinari bidak catur tua. Saya teringat kata-kata ibunya beberapa jam sebelum pesta dimulai ketika saya melewati dapur. Pak Arya, anak saya sangat suka bermain catur. Dia belajar dari kakeknya. Saya tidak peduli. Saya hanya mengangguk acuh tak acuh, lalu berlalu. Namun kini setiap kata itu seolah kembali menekan pikiran saya. Saya menggerakkan bidak gajah. Dia langsung menyerang balik, memaksa saya mundur dengan ratu. Perasaan terdesak membuat saya bingung. Saya mulai bergerak lebih cepat, ingin merebut kembali kendali, ingin membuktikan bahwa pengalaman seorang dewasa haruslah lebih unggul. Namun semakin terburu-buru, semakin saya terseret ke dalam gaya bermainnya. Setiap langkah bidak Naufal memiliki tujuan yang jelas, seolah dia telah membaca setiap pikiran di kepala saya. Anak itu sedang memimpin seluruh papan catur. Seorang tamu berbisik. Tidak bisa dipercaya, kata yang lain dengan pelan. Siti, ibunya, berdiri menyempil di sudut ruangan, kedua tangannya saling menggenggam erat. Saya melihat tatapannya, takut, khawatir, sekaligus sedikit bangga. Sementara saya mulai merasakan sesuatu yang sudah lama saya lupakan. Perasaan ditantang oleh kecerdasan sejati. Ada satu momen, Naufal mendongak menatap saya dan berkata pelan, sangat lirih. Maaf Pak, dalam catur, orang yang melangkah duluan belum tentu menjadi pemenang. Kalimat itu membuat saya terdiam, bukan hanya karena benar, tetapi karena itu seperti sebuah peringatan. Saya mencoba tersenyum, tetapi senyum itu tidak alami. Jadi kamu pikir kamu akan mengalahkan saya? Tidak Pak, saya hanya berpikir, siapa yang tahu cara mendengarkan akan melangkah dengan benar. Ruangan hening. Itu bukan lagi perkataan seorang anak. Itu adalah filosofi. Pengalaman hidup. Saya menatap mata anak laki-laki itu dalam-dalam, dan sejenak saya melihat bayangan diri saya saat berusia 16 tahun, duduk di depan meja belajar tua di Bogor, diajari oleh Pak Rahman tentang langkah-langkah catur pertama dalam hidup. Jika Anda pernah mendengar cerita tentang pertemuan takdir, pertemuan yang seolah diatur oleh tangan tak terlihat, mungkin Anda mengerti perasaan saya saat itu. Dan jika Anda belum percaya, Anda dapat mencari cerita serupa di kanal saya. Karena takdir selalu tahu cara kembali untuk mengajari kita pelajaran yang pernah kita lupakan. Saya melihat sekeliling. Para tamu kini berdiri membentuk lingkaran, diam mengawasi. Seorang tamu lanjut usia, mantan ketua Federasi Catur Nasional, dengan pelan menundukkan kepala dan berkata, anak ini bermain dengan gaya Fast Dragon Variation. Saya pernah melihat gerakan ini di kejuaraan Asia tahun 2010. Tidak mungkin seorang anak bisa mengingat dengan seakurat ini. Mendengar itu, saya menelan ludah. Sicilian Defense, Fast Dragon, adalah gaya bermain yang kompleks, membutuhkan daya ingat dan kemampuan analisis yang sangat tinggi. Tidak mungkin seorang anak miskin, tanpa pelatihan, bisa memahaminya sedalam itu. Kecuali dia pernah belajar dari seseorang yang sangat hebat. Tatapan saya beralih ke Siti. Dia hanya menundukkan kepala, tidak bicara. Naluri dalam diri saya bangkit. Ada sesuatu antara anak ini dan masa lalu saya yang belum saya sentuh. Saya menggerakkan bidak kuda, mencoba membuka posisi serangan balik. Naufal segera mendorong pion ke depan, memblokir jalur saya,
lalu dengan lembut berkata, "Bapak tahu, kakek saya bilang, pemain catur yang baik adalah orang yang tahu cara menerima kerugian kecil untuk menjaga hal yang lebih besar." Saya terdiam. Entah mengapa, kalimat itu membuat hati saya bergetar. Sebab selama bertahun-tahun, saya hanya tahu cara meraih, tidak pernah berpikir untuk menjaga. Menjaga sebuah keyakinan, menjaga seorang manusia, menjaga sebuah janji, semua telah saya lepaskan hanya demi uang dan ketenaran. Anak laki-laki itu melanjutkan permainan. Setiap langkahnya seolah mengajari saya sebuah pelajaran tentang kesabaran, tentang kerendahan hati. Saya mulai menyadari, ini bukan lagi sebuah permainan, melainkan sebuah refleksi jiwa. Beberapa saat kemudian, ketika saya baru saja lengah berpikir, ratunya tiba-tiba menyerbu turun, menciptakan posisi penjepit. Semua orang menahan napas. Saya kehilangan bidak benteng, dan juga kendali utama. Seluruh ruangan sunyi senyap. Naufal tidak menunjukkan kegembiraan, hanya menunduk, berkata pelan, "Saya minta maaf, Pak." Kalimat itu sama sekali tidak berniat menghina, justru penuh rasa hormat. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, hati saya terasa lembut. Saya tidak lagi melihatnya sebagai seorang anak. Saya melihatnya sebagai seorang lawan, seseorang yang sedang mengajari saya pelajaran yang pernah saya ajarkan kepada karyawan saya sendiri. Rasa hormat adalah dasar dari setiap permainan. Saya mendongak menatapnya, lalu melihat sekeliling ruangan. Semua hening. Suara hujan di luar terdengar seperti detak jantung rumah itu. Saya menyadari, ada saat-saat dalam hidup yang membuat manusia terdiam, bukan karena kalah, melainkan karena menyadari apa yang telah hilang. Dan pada saat itu, saya, Arya Wiratama, yang pernah berpikir diri tak terkalahkan, mulai kalah. Bukan di hadapan seorang anak, melainkan di hadapan diri saya sendiri. Suara sekakmat terdengar lembut seperti napas, namun bagi saya, itu bergema seperti guntur. Seluruh ruangan tiba-tiba tenggelam dalam keheningan. Suara denting gelas, bisikan, semuanya menghilang. Yang tersisa hanyalah suara kering jatuhnya bidak raja di atas papan catur marmer dan tatapan tenang anak laki-laki yang berdiri di hadapan saya. Saya, Arya Wiratama, yang pernah memenangkan ratusan negosiasi, ribuan kontrak, yang tidak pernah membiarkan siapapun mengungguli saya dalam pertandingan apapun. Hari ini, saya kalah. Bukan karena kurangnya strategi, melainkan karena saya telah kehilangan hal yang paling penting, kerendahan hati. Para tamu terdiam kaku. Beberapa orang menatap saya, tidak lagi dengan tatapan menjilat yang akrab. Beberapa orang lain menunduk, menghindari pandangan, seolah takut saya melihat rasa kasihan di mata mereka. Seorang wanita pelan-pelan menutup mulutnya dengan tangan. Saya melihat cahaya ponselnya mengintip sedang merekam video. Udara terasa pekat, hanya terdengar suara hujan yang turun merata di luar teras. Saya menunduk, melihat papan catur sekali lagi. Bidak putih saya berserakan, terasingkan seperti kesombongan saya sendiri yang baru saja dirobohkan. Saya mengangkat kepala. Anak laki-laki itu, Naufal, masih duduk di sana, kedua tangan diletakkan rapi di atas lutut, matanya sama sekali tidak menunjukkan kemenangan. Hanya ada ketenangan yang aneh. Dan dalam momen itu, saya melihat dalam dirinya cahaya yang telah saya hilangkan selama bertahun-tahun. Cahaya keyakinan yang bersih, dari ilmu yang tidak mencari pamrih. Seorang tamu berbisik pelan, "Pak Arya, anak ini sungguh luar biasa." Yang lain berbisik, "Pasti ada seseorang yang mengajarinya. Anak ini tidak mungkin belajar sendiri posisi catur itu." Saya mendengar semuanya. Namun yang membuat jantung saya terhenyak adalah ketika saya menangkap tatapan Siti, asisten rumah tangga saya selama 10 tahun ini. Dia berdiri di sudut ruangan, tangan menggenggam erat celemek, matanya berkaca-kaca menatap putranya. Lalu seolah didorong oleh sesuatu, dia melangkah maju. Tidak ada yang berbicara. Semua orang hanya menyingkir untuk memberinya jalan. Saya melihatnya, merasakan sesuatu yang sangat akrab, sangat dekat, namun terlalu jauh. Dia berdiri di hadapan saya, menunduk, suaranya bergetar namun tegas.
Arya, mungkin Bapak tidak ingat, tapi kakek Naufal adalah Pak Rahman, orang yang pernah mengajari Bapak catur di sekolah Bogor. Saya terdiam kaku. Seluruh ruangan seolah membeku. Nama itu, Rahman, jatuh ke telinga saya seperti arus listrik yang langsung mengalir ke dalam ingatan. Saya mundur selangkah. Memori lama menyerbu jelas hingga menyakitkan. Bogor saat saya berusia 16 tahun. Sore yang diguyur hujan persis seperti malam ini. Di dalam ruangan kecil sekolah, Pak Rahman duduk di depan papan catur kayu tua, senyumnya ramah, matanya yang cerah tersembunyi di balik kacamata bundar. Arya, kamu bermain bagus sekali, tapi kamu mengalahkan saya bukan karena lebih pintar, melainkan karena saya mengalah untukmu. Mengapa Bapak mengalah? Saya ingin menang sungguhan. Kamu menang hari ini, tetapi jika kamu membiarkan kesombongan mengalahkan hati, maka kamu akan kalah selamanya di masa depan. Dulu saya tidak mengerti. Saya hanya tersenyum, berpikir beliau berbicara seperti orang dewasa lainnya, hanya suka menggurui. Saya tidak tahu, justru pelajaran itulah yang kini kembali kepada saya melalui mata cucu yang ditinggalkan beliau. Saya mendongak menatap Siti, suara saya serak. Pak Rahman, apakah beliau ayahmu? Dia mengangguk, air mata membanjir. Ya Pak, beliau selalu menceritakan tentang Bapak, murid yang paling sombong namun juga memiliki mata paling cerah yang pernah beliau ajar. Beliau berpesan jika suatu hari nanti saya bertemu lagi dengan Pak Arya, tolong katakan bahwa beliau masih percaya Bapak bisa menjadi orang yang lebih baik dari semua yang pernah Bapak impikan. Mendengar itu, hati saya seolah hancur, tenggorokan saya tercekat. Saya tidak menyangka, setelah bertahun-tahun, guru tua itu masih mengingat saya. Dan kepercayaan yang beliau titipkan kini diteruskan kepada generasi berikutnya. Dalam wujud seorang anak kecil yang mengajarkan kembali pelajaran beliau kepada saya. Saya berdiri diam untuk waktu yang lama. Hujan di luar semakin deras, seolah mencuci semua keramaian di ruangan itu. Naufal dengan pelan menunduk, suaranya lembut. Kakek saya pernah bercerita tentang seorang murid istimewa. Beliau bilang orang itu memiliki mata yang cerah, pandai catur tetapi terlalu terburu-buru. Beliau bilang jika orang itu tahu cara bersabar, dia pasti akan menjadi pemimpin bagi banyak orang lain. Saya tidak bisa berkata-kata. Dan tahukah kamu, kata saya, suara bergetar, kakekmu adalah orang pertama yang membuatku percaya bahwa seorang guru bisa mengubah takdir seorang anak. Anak laki-laki itu tersenyum. Kalau begitu hari ini, mungkin saatnya Bapak diajar kembali oleh beliau melalui saya. Seluruh ruangan seolah membeku pada saat itu. Tidak ada yang berbicara. Hanya ada suara hujan yang memukul atap kaca dan detak jantung saya yang kacau. Saya berlutut. Saya tidak tahu mengapa, tetapi kaki saya secara otomatis berlutut di hadapan anak laki-laki itu. Saya tidak membungkuk kepada seorang anak, melainkan membungkuk kepada pelajaran yang telah dikirimkan kembali oleh kehidupan melaluinya. Maafkan saya, kata saya, suara tercekat. Maafkan saya karena telah melupakan hal terpenting yang pernah Bapak ajarkan kepada saya. Kemenangan bukan hanya mengalahkan lawan, melainkan mengalahkan kesombongan diri sendiri. Naufal tidak menjawab. Dia hanya menunduk pelan, menyatukan tangan di depan dada. Kakek saya pernah berkata, orang yang tahu cara kalah barulah benar-benar mengerti permainan catur. Saya menatap anak laki-laki itu, melihat bayangan Pak Rahman dalam setiap tatapan, setiap gerak-geriknya. Sangat mirip. Seorang tamu perlahan bertepuk tangan. Lalu yang kedua, yang ketiga. Suara itu menyebar ke seluruh ruangan, lembut namun nyata. Bukan lagi tepuk tangan untuk menjilat, melainkan tepuk tangan untuk sebuah pelajaran tentang martabat kemanusiaan. Saya mendongak menatap langit-langit kaca, tempat butiran hujan pecah, memantulkan cahaya lampu. Di dalam hati, saya berbisik, Guru, saya sudah mengerti. Saya berdiri, mendekati Naufal, meletakkan tangan di bahunya.
Terima kasih, Nak, karena telah mengingatkan saya akan diri saya yang dulu. Mata anak laki-laki itu bersinar, murni seperti pagi hari di Bogor. Saya merasakan hati saya menjadi ringan. Mungkin Pak Rahman tidak pernah meninggalkan saya. Beliau hanya menunggu momen yang tepat ini untuk kembali melalui tangan cucu kecilnya. Para tamu mulai meninggalkan ruangan, suara percakapan mereda. Sedangkan saya masih berdiri di sana. Di tengah ruangan yang penuh cahaya, namun merasa sedang berada di ruang lain, tempat masa lalu dan masa kini berpadu. Saya melihat kembali papan catur. Bidak-bidak itu masih diam, tetapi di mata saya, mereka seolah bergerak. Satu permainan catur telah berakhir, tetapi satu permainan lain dalam hidup saya baru saja dimulai. Dan saya tidak menyangka, apa yang menunggu di depan bukan hanya kesadaran, melainkan sebuah kenyataan yang membuat hati saya bergetar lebih dari sebelumnya. Ada hari-hari ketika keheningan dunia bergema seperti sebuah vonis. 3 hari setelah pesta itu, saya duduk sendirian di kantor lantai 25 konglomerat Wiratama Land, memandang ke bawah ke kota Jakarta yang bercahaya seperti papan catur raksasa. Tetapi kali ini, saya tidak lagi merasa menjadi orang yang mengendalikannya. Di layar ponsel, ratusan notifikasi muncul. Surat kabar, media sosial, saluran televisi, semuanya memuat judul yang sama. Anak miskin kalahkan CEO sombong, pelajaran tentang kerendahan hati. Dalam video berdurasi lebih dari 5 menit, saya yang pernah dipuja sebagai ikon kesuksesan generasi muda Indonesia justru terlihat seperti orang yang digurui di hadapan seorang anak berusia 12 tahun. Di bagian komentar ada ribuan kritik. Pantas untuk orang-orang arogan. Pelajaran bagi orang kaya yang tidak tahu cara menghormati. Anak itu yang seharusnya benar-benar dihormati. Saya membaca setiap baris, setiap kata seperti pisau. Para pemegang saham menelepon terus-menerus. Asisten melaporkan bahwa beberapa mitra telah menunda penandatanganan kontrak, menunggu stabilitas media. Dalam rapat darurat, seorang pemegang saham besar membanting meja. Apakah Anda tahu berapa kerugian yang dialami perusahaan, Arya? Hanya karena permainan catur anak kecil, seluruh konglomerat ini berguncang? Saya tidak menjawab. Saya hanya diam. Karena lebih dari siapapun, saya tahu. Hal yang membuat perusahaan kehilangan nilai bukan karena anak itu, tetapi karena saya telah kehilangan nilai dari diri saya sendiri. Malam itu, Jakarta dipenuhi dengan cahaya Ramadan. Masjid-masjid mengumandangkan lantunan doa yang lembut, berpadu dengan aroma asap dapur dari ribuan keluarga yang bersiap untuk berbuka puasa setelah seharian menahan lapar. Sementara saya, di penthouse saya yang mewah, tidak bisa menelan sepotong nasi pun. Saya duduk di depan meja kerja, memandangi set catur kayu tua yang pernah saya bawa pulang dari Bogor. Itu adalah hadiah terakhir yang diberikan Pak Rahman sebelum saya meninggalkan sekolah. Saya menyentuh bidak raja yang sudutnya sudah terkelupas. Tatapan ramah guru itu muncul lagi dalam pikiran. Arya, jika kamu lupa cara menghormati orang lain, catur hanya akan menjadi alat kesombongan. Saya mengepalkan tangan, lalu berdiri. Malam itu, saya tahu kemana saya harus pergi. Depok. Sebuah kontrakan kumuh yang terletak di gang sempit, tempat suara motor berpadu dengan tawa anak-anak, tempat aroma asap arang bercampur dengan bau hujan lembab dan sampah tua. Saya tidak ingat sudah berapa lama saya tidak menginjakkan kaki di tempat seperti ini. Penduduk memandang saya, seorang pria dengan kemeja putih, menjinjing tas kulit, memakai sepatu mahal, dengan tatapan yang ingin tahu sekaligus hati-hati. Saya berhenti di depan sebuah kamar kecil, pintu kayunya terkelupas catnya. Di kusen pintu tergantung sebuah papan kayu bertulis tangan. Rumah Rahman, belajar, and bermain. Saya mengetuk pintu. Siti membukanya, wajahnya terkejut melihat saya. Pak Arya, mengapa Bapak datang ke sini? Saya menundukkan kepala, suara saya menjadi sangat pelan. Saya datang untuk mengucapkan apa yang seharusnya saya katakan sejak lama.
Di dalamnya, ruangan itu hanya seluas sekitar 10 meter persegi. Sebuah tikar terhampar di tengah lantai. Sudut rumah terdapat lampu minyak kecil. Di sampingnya ada papan catur kayu yang sudah tua. Saya langsung mengenalinya, itu adalah set catur Pak Rahman. Saya berlutut di atas tikar, meletakkan di depan mereka set catur yang pernah guru itu berikan kepada saya, dan berkata dengan gemetar, "Saya pernah menjadi murid ayahmu. Beliau mengajari saya tentang catur, tentang kebajikan, tentang cara menang tanpa menyakiti siapapun. Hari ini, saya datang bukan sebagai seorang bos, melainkan sebagai seorang murid. Untuk meminta maaf dan berterima kasih." Siti menangis terseduh-seduh. Air matanya jatuh ke tangan yang kasar. Pak Rahman akan tersenyum di surga jika tahu Bapak masih mengingat beliau. Saya menunduk sangat dalam. Pada saat itu, semua ketenaran, semua uang, semua jabatan tidak berarti apa-apa. Hanya ada ketenangan ketika seseorang berani membungkuk di hadapan masa lalu. Naufal keluar dari dalam, mengenakan kaos usang, masih dengan tatapan tenang seperti malam itu. Dia melihat set catur di tangan saya, lalu berkata pelan, "Ini set catur yang pernah kakek ceritakan, bukan?" Saya mengangguk, "Ya, Nak. Saya menyimpannya selama bertahun-tahun, tetapi tidak cukup berani untuk menengoknya kembali. Sampai saya bertemu denganmu." Anak laki-laki itu duduk di hadapan saya, meletakkan tangan kecilnya pada bidak pion, suaranya lembut namun mantap. Kakek saya mengajarkan bahwa menang atau kalah hanyalah sementara. Yang tersisa adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Jika hati seseorang baik, kalah pun berubah menjadi kemenangan. Saya menatapnya, hati saya tercekat. Dia berbicara dengan suara Pak Rahman. Persis seperti dulu ketika guru itu duduk mengajari saya setiap langkah catur, setiap ajaran. Saya tersenyum. "Terima kasih, Naufal. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk kalah agar bisa memenangkan kembali diri saya sendiri." Anak laki-laki itu tertawa, matanya berbinar. "Bapak tidak kalah. Bapak hanya sedang memulai permainan catur yang baru." Saya tinggal di rumah itu sangat lama. Kami makan malam sederhana bersama. Ikan goreng, sayuran rebus, kecap. Nasi dingin, tetapi hati saya hangat. Bertahun-tahun saya makan di restoran mewah, tetapi belum pernah merasakan rasa yang membuat saya ingin menangis seperti makan malam-malam ini. Ketika saya berdiri bersiap untuk pergi, Siti memberikan saya sebuah sapu tangan tua. Ini milik ayah saya. Beliau sering menggunakannya untuk membersihkan papan catur. Bapak bawalah sebagai pengingat bahwa segala sesuatu pada akhirnya perlu dibersihkan, bahkan noda terkecil sekalipun. Saya menerimanya, menunduk sangat dalam. Dalam perjalanan pulang, lantunan doa Ramadan masih terdengar di suatu tempat di tengah malam. Angin sepoi-sepoi. Jakarta tiba-tiba terasa tidak terlalu bising. Keesokan harinya, saya melangkah ke kantor dengan tatapan terkejut dari para karyawan. Tidak berjas, tidak berdasi. Hanya kemeja sederhana dan mata yang tenang. Saya mengumpulkan seluruh karyawan, berbicara perlahan namun jelas. Saya pernah berpikir bahwa kesuksesan adalah berdiri di puncak, tetapi saya salah. Kesuksesan sejati adalah ketika kita berani menunduk, melihat kembali ke tempat kita memulai. Tidak ada yang berbicara, tetapi saya melihat beberapa orang berkaca-kaca. Mungkin mereka juga berharap melihat sosok saya yang sebenarnya bukan CEO yang dingin, tetapi seseorang yang pernah jatuh dan tahu cara bangkit. Saya meninggalkan kantor saat matahari hampir terbenam. Cahaya senja menyinari gedung kaca, memantulkan bayangan saya, tidak lagi sebagai orang yang sombong, tetapi sebagai seseorang yang sedang belajar kembali cara menjadi manusia. Di saku baju, saya masih menyimpan sapu tangan tua Pak Rahman. Di meja kerja, saya meninggalkan set catur tua itu sebagai pengingat bahwa dalam setiap permainan, hal terpenting bukanlah siapa yang menang, melainkan dengan hati seperti apa kita bermain. Saya mendongak ke langit, berkata dalam hati, "Guru,
Saya sudah kembali ke jalan yang benar. Malam itu saya menerima pesan singkat yang aneh. Tanpa nama, hanya ada kalimat pendek. Jika Bapak benar-benar ingin memahami pelajaran terakhir Pak Rahman, datanglah ke Bogor, tempat semuanya dimulai. Saya membaca pesan itu berulang kali. Jantung saya tiba-tiba berdebar kencang. Mungkin permainan catur terakhir dalam hidup saya belum berakhir. Dan kali ini, saya siap untuk melangkah. Ada pagi-pagi ketika sinar matahari pertama menembus dedaunan dan menyentuh kulit, kita tiba-tiba menyadari bahwa kita telah berjalan sangat jauh, bukan dalam jarak, melainkan dalam jiwa. Hari ini adalah pagi seperti itu. 1 tahun telah berlalu sejak malam saya melangkah ke kontrakan kumuh di Depok, berlutut di hadapan wanita yang pernah mengepel lantai rumah saya, dan meminta maaf kepada anak yang membuat saya melihat kembali diri sendiri. Dan kini saya berdiri di tengah lapangan sekolah tua di Bogor yang pernah menjadi rumah pertama saya dan juga tempat semuanya dimulai. Di depan saya, papan besar baru saja ditarik ke bawah, tulisan itu terlihat jelas dalam cahaya matahari keemasan. Yayasan Beasiswa Rahman Foundation untuk masa depan, ilmu pengetahuan, dan kebajikan. Tepuk tangan bergema. Media, guru, siswa, dan bahkan penduduk sekitar hadir. Tetapi saya tidak melihat ke arah kamera, tidak melihat ke arah pers. Saya hanya melihat ke arah pohon tua di ujung lapangan. Tempat bertahun-tahun lalu, seorang murid bernama Arya duduk berjam-jam dengan seorang guru tua, bermain catur sederhana yang berisi filosofi seumur hidup. Saya berbicara di upacara itu. Ketika saya masih muda, saya pernah berpikir kemenangan adalah berdiri di puncak, memiliki hak untuk memerintah dan dihormati orang lain. Tetapi kemudian, hidup memberi saya permainan catur lain. Saya pikir saya sedang mengajar seorang anak, tetapi ternyata justru anak itulah yang mengajari saya cara menjadi manusia. Angin sepoi-sepoi berembus, bendera-bendera kecil berkibar. Saya melihat Siti dan putranya duduk di barisan depan, wajahnya berseri-seri, ramah. Sementara Naufal, kini lebih tinggi, lebih dewasa, duduk di barisan berikutnya, mengenakan kemeja putih, memegang mikrofon, bersiap untuk berpidato. Saya pernah berpikir saya menang karena memiliki segalanya. Lanjut saya. Tetapi ternyata saya hanya belajar cara kalah untuk menemukan kembali hati nurani. Ruangan hening. Saya melihat ke bawah panggung, melihat mata-mata yang berkaca-kaca. Dari para guru, dari anak-anak yang mendengarkan, dan dari orang-orang yang pernah percaya bahwa hidup hanya ada pemenang dan pecundang. Kemenangan sejati, kata saya perlahan, adalah ketika kita berani menundukkan kepala di hadapan pelajaran yang dikirimkan oleh takdir. Setelah upacara, kami mengunjungi area kelas baru yang dibangun. Setiap dinding dicat putih, rak buku tersusun rapi dengan ratusan buku tentang sains, keterampilan, dan juga catur. Di ujung lorong, sebuah ruangan khusus digantungkan papan nama. Ruang praktik strategi, kelas catur Pak Rahman. Saya melangkah masuk. Di dinding, foto lama Pak Rahman di bingkai kaca, matanya yang ramah, bibirnya tersenyum tipis. Di bawahnya ada tulisan yang saya tulis sendiri. Ilmu tidak membedakan kaya atau miskin. Itu hanya datang kepada mereka yang cukup rendah hati untuk belajar. Saya pelan-pelan menyentuh bingkai foto itu, hati saya dipenuhi perasaan yang tak terlukiskan. Guru, saya berbisik, benih yang kau tanam bertahun-tahun lalu, kini telah berbunga. Di luar, suara riang anak-anak terdengar. Saya berbalik, melihat Naufal sedang duduk di tengah lingkaran anak-anak miskin dalam seragam sederhana mereka. Di depannya ada set catur kayu yang sudah usang, set catur yang sama yang pernah digunakan Pak Rahman. Sekarang, kata Naufal, suaranya jernih. Siapa yang mau mencoba menjadi menteri? Tangan-tangan kecil terangkat, tawa riang. Saya berdiri kaku di pintu, melihat pemandangan itu dan merasakan hati saya menghangat. Tidak perlu kemewahan, tidak perlu ketenaran, hanya perlu hati dan seorang anak yang percaya pada kebaikan, seluruh dunia pun bisa berubah.
Seorang reporter wanita mendekati saya, bertanya dengan suara pelan, "Pak Arya, apa yang membuat Anda memutuskan mendirikan yayasan ini?" Saya melihat ke lapangan tempat anak laki-laki itu sedang membimbing anak-anak melangkah catur satu persatu. Lalu menjawab pelan, "Karena saya tidak ingin generasi berikutnya kehilangan guru seperti Rahman. Saya ingin mereka memiliki keyakinan bahwa dari manapun mereka berasal, ilmu dan kebajikan tetap dapat membawa mereka kemanapun." Ketika upacara berakhir, semua orang berangsur-angsur pergi, hanya tersisa saya dan Naufal di lapangan sekolah. Cahaya senja keemasan menyinari dedaunan, menutupi papan catur dengan bintik-bintik cahaya yang hangat. Dia menatap saya, tersenyum. "Bapak lihat, kakek saya benar. Setiap permainan catur bisa dimulai lagi dari awal, asalkan pemain tahu cara mengenali kesalahannya." Saya tertawa. "Dan kamu adalah orang yang mengingatkanku akan hal itu." Dia menggeleng. "Tidak, Bapak menemukan diri Bapak sendiri. Saya hanya membantu Bapak melangkah satu bidak." Kalimat itu membuat saya terdiam. Saya mengerti dalam setiap manusia selalu ada dua pemain. Satu adalah ego yang ingin menang, satu adalah jiwa yang mendambakan kedamaian. Sepanjang hidup saya terlalu sibuk dengan permainan catur dunia, sampai lupa bahwa permainan catur sejati ada di dalam hati sendiri. Saya melihat Naufal merapikan papan catur, menyusun setiap bidak dengan rapi seperti sebuah ritual. Lalu dia duduk di atas tikar di bawah pohon, anak-anak kembali mengerumuninya, riang di sekelilingnya. Seorang anak kecil bertanya, "Bang Naufal, kenapa abang selalu tersenyum?" Dia menjawab pelan, "Karena ketika kita tersenyum, kita akan melihat langkah catur lebih cerah." Saya tertawa kecil. Sebuah kalimat sederhana, tetapi mengandung seluruh filosofi hidup. Angin bertiup, dedaunan perlahan jatuh ke papan catur. Bidak-bidak catur bergetar pelan, mengeluarkan suara seperti gema yang jauh. Saya memejamkan mata, dan dalam hembusan angin itu, saya seolah mendengar suara Pak Rahman, lembut, penuh kasih. "Arya, kamu lihat benih kepercayaan yang saya tanam hari ini telah berbunga." Saya membuka mata. Cahaya akhir hari menyelimuti seluruh lapangan sekolah. Pada saat itu saya tahu ada orang-orang yang telah pergi jauh, tetapi mereka tetap tinggal dalam setiap tindakan, setiap napas, setiap anak yang terinspirasi oleh mereka. Ketika saya bersiap untuk pergi, Naufal memanggil, "Pak Arya, ada apa, Nak? Jika suatu hari nanti Bapak ingin bermain lagi, datanglah ke sini. Kami selalu menyediakan satu papan catur untuk Bapak." Saya tersenyum, mengangguk. "Saya akan datang, Naufal. Karena permainan catur ini, saya belum ingin mengakhirinya." Saya berbalik, berjalan keluar gerbang sekolah. Angin dari Bukit Bogor berembus, membawa aroma tanah lembab dan tawa riang anak-anak di belakang. Saya tahu tawa-tawa itu, seperti bidak-bidak catur, tidak akan pernah berhenti. Mereka akan terus bergerak, melampaui waktu, melampaui manusia, dan menyebar luas seperti ajaran Pak Rahman. Setiap orang adalah bidak catur takdir. Tetapi jika kita tahu cara melangkah dengan kebajikan, kita akan selalu berada di jalan yang benar. Saya berhenti, menoleh untuk terakhir kalinya. Naufal masih duduk di bawah pohon, di tengah lingkaran anak-anak kecil, senja menyelimuti seluruh pemandangan dalam warna emas yang hangat. Pemandangan yang sederhana, tetapi indah hingga menyentuh hati. Saya tersenyum, berkata pada diri sendiri, "Terima kasih nih guru, terima kasih anak itu, terima kasih hidup, karena masih memberi saya kesempatan untuk belajar kembali pelajaran yang pernah saya lupakan." Saya melangkah pergi, dengan ringan di antara jalan panjang yang dipenuhi cahaya matahari, hati saya damai seperti belum pernah terjadi sebelumnya.